Halo teman-teman semuanya, jadi di episode kali ini kita akan membuat sebuah LED yang nyalanya bergantung daripada potensiometernya. Jadi kita akan memerlukan breadboard, kemudian kita perlu memerlukan potensio, resistor, dan juga LED. Selain itu kita memerlukan otaknya, yaitu Arduino, microcontrollernya. Kemudian kita akan menghubungkan LED ini ke breadboard seperti biasa dan kita akan membuat resistor. Nilainya 220 ohm aja, jangan ketinggian. Apa fungsi dari resistor sendiri? Fungsi dari resistor sendiri adalah sehingga LED-nya di sini nggak meledak karena arus yang terlalu kuat yang dibawa dari Arduino. Dengan menggunakan resistor ini, arusnya ke LED nggak bakalan terlalu besar. Oke. Kemudian untuk potensiometernya kita akan menghubungkan ke breadboard juga. Sedikit teori pada awalnya di sini breadboard itu jalurnya untuk arusnya adalah yang hijau-hijau ini, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk A, B, C, D sampai J ini jalurnya gini, vertikal. Jadi yang hijau-hijau ini merupakan jalurnya. Begitu pula dengan yang ini, dan yang ini. Jadi kalau misalnya misalnya di sini adalah yang ini, yang nilai ke satu nih. Ini yang menjadi jalurnya cuma 5 ini doang. Oke, kemudian untuk yang di sini untuk negatifnya jalurnya panjang ya, horizontal, tapi untuk yang positifnya juga panjang tapi horizontal. Oke, jadi itu jalurnya, dan jalur-jalur ini bisa disambungkan dengan komponen atau dengan jumper dengan begini misalnya, sehingga yang di sini terhubung ke yang ini semua. Oke. Sekarang di sini untuk LED sendiri ada 2 pin, katoda dan anoda. Anoda adalah sumber positif dan katoda adalah negatif. Sehingga untuk katoda, yang negatif kita hubungkan dengan yang negatif. Oke. Yang negatif dihubungkan dengan yang negatif. Dan anoda kita akan menghubungkannya ke pin digital pada Arduino. Bebas ke pin mana aja, tapi di sini aku menghubungkannya ke pin 10. Kita akan mengganti warnanya menjadi warna hijau. Kemudian di sini untuk potensiometernya sendiri ada 3 pin ya kan. Untuk ada terminal 1, wiper, dan terminal 2. Terminal 1 dan terminal 2 ini bebas mau dihubungkan ke ground atau VCC. Yang penting berbalik-balik. Misalnya terminal 1 ini kita hubungkan ke ground, maka terminal 2 harus dihubungkan ke VCC. Kalau terminal 2 dihubungkan ke ground, maka terminal 1 harus dihubungkan ke VCC. Begitu. Jadi kebalikannya untuk terminal 1 dan terminal 2. Jadi di sini kita akan menghubungkan terminal 1 ke ground. Kita ganti ground warnanya warna hitam sehingga konsisten. Jadi kalau misalnya kita lihat dari awal gini, oh kita bisa tahu bahwa yang hitam-hitam itu selalu ground gitu. Untuk terminal 2, karena terminal satunya kita hubungkan ke ground, maka terminal 2-nya akan kita hubungkan ke VCC. Kemudian untuk pin wiper pada potentiometer ini kita hubungkan ke analog input. Oke, kita akan menghubungkannya ke analog input yang ini. Bebas sebenarnya mau yang mana analog inputnya, dari A0 sampai A5, tapi di sini aku menghubungkannya ke A0. Kita akan mengganti warnanya menjadi warna hijau. Kenapa tidak dihubungkan ke digital input dan malah dihubungkan ke analog input? Hal ini dikarenakan potensiometer memiliki inputan nilai dari 0 sampai 1 analoginya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mengganti ini menjadi button, nilai dari LED itu akan nyala banget atau mati total, ya kan? Sehingga kita akan menghubungkannya pin digital untuk button. Sedangkan untuk potensiometer ini, kalau misalnya kita putar sedikit di sini, nilainya agak remang-remang ya kan. Kemudian kita putar lagi, nilainya jadi terang. Kemudian kita putar ke maksimal, nilainya jadi terang banget. Jadi ada nilai di antara 0 dan 1.
Misalnya 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Jadi nilainya nggak cuman yes atau tidak, ya atau tidak, nilainya bisa diantaranya. Oke, jadi kemudian kita akan menghubungkan power untuk bisa mengaktifkan komponen-komponennya. Kita akan membuat powernya. Untuk ground kita hubungkan ke ground seperti biasa. Nah, untuk VCC 5 volt yang positif akan kita hubungin ke positif. Untuk ground kita ganti warnanya menjadi warna hitam seperti biasa untuk konsistensi, dan VCC akan kita ganti warnanya menjadi warna merah. Oke, untuk rangkaiannya udah kelar, sekarang kita akan masuk ke codingannya. Untuk codingannya kita akan hapus semuanya, dan kita akan membuat variabel baru untuk red pin. Untuk LED itu dihubungkan ke pin 10 pada pin digital ya, pin digital Arduino, sehingga kita akan menulisnya gini 10. Nah, LED pin kita ganti dengan red pin. LED pin atau pin LED ya, pin LED deh. Pin LED ini terhubung ke pin 10 pada Arduino. Dan untuk potential pin itu terhubung ke A0. Sehingga kita akan membuat variabel baru lagi. Const int pot pin di A0. Oke, udah. Kemudian kita akan melakukan void setup. Di sini kita akan mendeklarasikan LED sebagai outputannya, ya kan? Sehingga kita perlu bikin pin node, pin LED sebagai output. Kemudian kita akan membuat loopingannya yang dilakukan oleh rangkaiannya secara terus-menerus nantinya. Yang akan kita looping adalah ini nantinya. Jadi mari kita perlu membaca nilai dari analog ini, dari potensiometernya ya kan. Sehingga kita akan membacanya dengan membuat variabel baru dulu. Sehingga bisa menyimpan data yang dibaca pada potensiometer. Oke. Jadi kita bikin di sini misalnya input value sama dengan analog read pot pin. Nah, nilai pada potensiometer bakalan dibaca dan kemudian setelah dibaca akan disimpan oleh variabel pot value. Oke. Kemudian kita akan membuat variabel baru yang menyimpan konversi dari inputan potensiometer menjadi bentuk PWM sehingga bisa menyalakan LED-nya. Oke, codingannya pertama-tama PWM, apa ya variabelnya namanya, nilai PWM. Map pot value 0 sampai 1023 ini merupakan nilai dari potensiometer. Kita akan mengubahnya ke bentuk PWM, yaitu 0 sampai 255 pada Arduino. Oke, untuk potensiometernya sudah dikonversi menjadi bentuk PWM. Yang selanjutnya adalah kita akan menyalakan LED-nya berdasarkan pada nilai PWM-nya ya kan. Sehingga di sini kita akan menulis analog write. Apa yang menyala pin LED berdasarkan nilai PWM. Yang terakhir kita lakukan adalah membuat delay-nya. Oke, ini udah kelar semuanya, tapi mari kita simulasikan. Apakah ada error? Tidak ada error ternyata. Tuh, kita bisa lihat di sini bahwa nilainya kalau misalnya di sini untuk potensiometernya nilainya akan menjadi remang-remang. Terus kalau misalnya kita bikin ke sini, LED-nya akan mati.
kita putar sampai titik maksimal, maka LED-nya akan terang menerang. Oke, itu aja untuk kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya!